Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasati dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi dari kelompok kami. Dan di sini kami, kelompok 4, akan mempresentasikan bisnis model Canva dari usaha topoki instan. Langsung saja mungkin ya, saya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Larasati sebagai moderator. Yang kedua ada Mbak Dinda Nurfadila, yang ketiga ada Mbak Nadila Ismailis-Piantono, yang keempat ada Anggia Heswi Winahyu, dan yang terakhir ada Mbak Alfia. Langsung saja untuk penjelasan materi dari kelompok kami yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Alfia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Mbak, terima kasih. Di sini saya Alfia, NIM 251. Saya akan memaparkan sedikit terkait value proposition dengan customer segment. Nah, ketika mendengar nama Topoki, apakah yang terlintas di bayangan teman-teman? Ya, Topoki memang sudah tidak asing lagi bagi pendengar drama Korea ya, karena memang cemilan ini sering ditampilkan di drama-drama Korea. Topoki ini menjadi salah satu makanan yang lagi hits di Indonesia. Karena tampilan topoki berwarna merah sehingga sangat menggoda, termasuk bagi orang Indonesia yang terbiasa dengan makanan pedas. Lalu, apa sih value proposition di bisnis topoki ini? Yang pertama ada di topoki kami terdapat berbagai varian rasa seperti rasa keju, terus mozzarella, salmon, carbonara, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tidak hanya terdapat berbagai varian rasa, tetapi kita juga terdapat level-level kepedasan. Nah, itu disesuaikan dengan konsumen. Yang ketiga disediakan beragam pilihan metode pembelian dan pembayaran. Nah, konsumen atau pembeli dapat memesan secara online melalui GoFood, ShopeeFood, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Karena memang kita memanfaatkan betul sosmed gitu. Terus konsumen juga dapat datang langsung ke toko kami gitu loh. Dapat dilayani langsung di toko kami. Yang kedua ada customer segment. Bisa di slide, Mbak. Customer segment di konsumen di Topoki ini itu sebenarnya tidak terbatas ya, karena konsumen Topoki ini memang tidaklah sulit gitu. Suguhan sensasi nikmat yang disajikan mampu memikat banyak orang. Nah, konsumen Topoki ini cukup besar dan tak terbatas, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bisa dilanjut untuk pemateri selanjutnya. Baik, untuk yang penjelasan sebelumnya, terima kasih untuk Mbak Alfia untuk penjelasan materinya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi materi yang selanjutnya adalah tentang channel. Oke, yang berikutnya yaitu materi tentang channel dari pembuatan topoki instan. Nah, untuk channel sendiri, untuk bisnis topoki instan ini, kita menyediakan dua option. Yang pertama offline, yaitu di rumah produksi sendiri. Kita menyediakan display-display berbagai macam topoki dengan berbagai macam varian rasa dan tentunya tingkat kepedasan. Yang kedua itu toko online. Nah, untuk online sendiri kita memanfaatkan berbagai macam sosial media. Salah satunya itu ada Instagram, ada Facebook, ada website Shopee, ada Tokopedia, dan lain-lain. Berikutnya yaitu revenue streamers. Nah, pendapatan kita itu ada dari tiga macam sumber dana, yaitu yang pertama penjualan dari topoki itu sendiri,
pemanfaatan reseller, yaitu ketika ada orang yang mau join, tentunya ada biaya reseller. Dan yang ketiga, pelatihan pembuatan topoki. Baik. Terima kasih Mbak Dinda untuk penjelasannya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anggia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Laras. Di sini saya akan menjelaskan key resources atau sumber daya. Nah, dalam membangun suatu usaha, kita harus mengetahui sumber daya yang akan digunakan. Key resources merupakan sekat model bisnis Canva yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Sumber daya ini merupakan kunci yang paling penting yang harus dimiliki agar key activities bisa berjalan dan value proposition dapat ditawarkan kepada customer segment. Nah, jadi di key resources dalam bisnis topoki ini meliputi apa saja sih? Ya, yang pertama karyawan, yang kedua bahan baku, yang ketiga peralatan alat masak, yang keempat gedung atau bangunan, yang kelima pouch packing, yang keenam ada keuangan, yang terakhir ada teknologi berupa media internet dalam handphone maupun komputer. Nah, selanjutnya customer relationship atau hubungan konsumen. Nah, hubungan konsumen ini merupakan strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada, dengan cara mengelolanya agar konsumen itu melakukan pembelian ulang atau repeat order, sehingga konsumen ini tidak akan lari ke kompetitor lain. Nah, dalam bisnis topoki ini, customer relationship-nya itu yang pertama melayani chat dengan fast response. Selanjutnya yang kedua memberikan diskon atau promo beli 2 gratis 1. Selanjutnya yang ketiga memberikan pelayanan yang terbaik dari kami dengan menjaga kualitas, rasa, dan servis. Yang terakhir menangani keluhan konsumen dengan baik. Terima kasih Mbak Anggia untuk penjelasannya. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dila. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Laras. Selanjutnya, key activities, aktivitas yang dijalankan. Dalam key activities ini, itu mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packaging, pasaran internet, dan yang lainnya. Dalam bisnis topoki ini, key activities-nya adalah yang pertama, pembelian bahan baku yang berkualitas tinggi. Yang kedua, memproduksi makanan topoki, seperti memasak topoki, meracik bumbu-bumbu topoki, membuat topoki yang bercita rasa nikmat. Yang ketiga, pengemasan produk dengan desain yang menarik, supaya bisa menarik pelanggan untuk membeli produk topoki kita. Terus yang selanjutnya, yang keempat, waktu pengiriman yang cepat. Yang kelima, inovasi yang berkelanjutan. Yang keenam, selanjutnya, pemasaran dan promosi produk terbaru. Itu bisa melalui secara online maupun offline. Selanjutnya, key partners atau partners kunci. Key partners ini berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Key partners ini mempengaruhi suksesnya suatu bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya, seperti pemasok dan tim pemasaran,
yang menjadi rekanan utama adalah pemasok barang atau distributor untuk topoki kita. Dalam bisnis topoki ini, key partners-nya adalah yang pertama, kita bisa bekerja sama dengan supplier bahan baku yang kita butuhkan. Yang kedua, kita bisa menggandeng atau meminta bantuan event organizer untuk membantu promosi atau produk topoki kita. Yang selanjutnya reseller, yang selanjutnya ojek online. Sudah, Mbak. Terima kasih untuk Mbak Nadila Isma atas penjelasan materinya. Materi yang selanjutnya akan saya sendiri yang menjelaskan, yaitu mengenai cost structure atau struktur biaya. Di mana dalam usaha itu kita perlu menentukan atau membuat struktur biaya dalam usaha kita. Nah, struktur biaya ini adalah rincian biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan itu untuk menjalankan key activities atau aktivitas kunci di dalam perusahaan itu, di mana hal itu nanti akan menghasilkan value proposition. Nah, yang kita dapat menggolongkan cost structure ini sesuai dengan kebutuhan pengeluaran perusahaan itu. Kategori cost structure ini terdapat 3, yaitu biaya investasi, biaya variabel atau biaya operasional, dan biaya tetap atau fixed cost. Dalam usaha topoki ini, biaya investasi kita, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu biaya investasi, biaya variabel atau operasional, dan biaya tetap atau fixed cost. Biaya investasi ini yaitu biaya modal awal dalam membangun bisnis seperti bahan-bahan apa yang kita butuhkan, peralatan, atau dari mana kita mendapatkan biaya awal ini. Nah, dari bisnis topoki kita ini, kita mengambil modal awal itu dari tabungan kita masing-masing. Jadi kita menjalankan usaha topoki ini melalui menggunakan tabungan kita. Yang kedua yaitu biaya variabel atau biaya operasional, di mana itu adalah biaya yang sangat berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi dan sangat berpengaruh dengan jumlah produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan itu. Di mana harga itu nanti akan menjadi penentu saya ulangi, di mana berapa harga yang kita keluarkan itu akan menjadi acuan kita dalam menentukan harga produk kita, topoki kita. Yang selanjutnya yaitu biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya tetap atau selanjutnya yaitu biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya ini sebaiknya dimasukkan dalam perhitungan keuangan perusahaan, karena biaya tetap itu tidak mempengaruhi kapasitas produksi. Apabila kapasitas produksi sedikit, maka kita akan tetap membayar dengan harga yang sama. Jadi, biaya tetap itu adalah biaya yang akan dimasukkan ke dalam tabungan atau sebagai uang masuk ke perusahaan, di mana nominalnya itu akan tetap dan tidak terpengaruhi besar kecil pemasukan kita di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya. Mengelola biaya secara efisien itu akan membuat bisnis yang kita jalani menjadi lebih hemat dan meminimalisir resiko kerugian. Maka dari itu kita dalam menjalankan usaha topoki ini juga membuat struktur biaya dalam usaha kita. Hal ini nanti juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan, di mana pada elemen terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan dan pembukuan yang tepat. Jadi di usaha topoki ini kita tetap akan melakukan pembukuan keuangan untuk perusahaan kita, usaha kita. Begitu materi atau pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari kelompok kami, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya minta maaf apabila sebagai moderator juga memiliki kesalahan, ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.